Menangis haru usai cetak gol, Isa Warps begitu cintanya terhadap Indonesia. Media Belanda takjub. Malaysia mau permalukan fans Indonesia di SUGBK. Emang semudah itu ya? 5 pemain calon naturalisasi terkuat Indonesia demi lolos round 4 Piala Dunia 2026. Yuk simak selengkapnya sebagai berikut. Winger Timnas Indonesia Putri, Isa Warps, mengaku sangat senang bisa mencetak gol penentu kemenangan atas Kyrgyzstan dalam laga debutnya bersama tim Garuda Pertiwi di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Timnas Putri Indonesia menang 1-0 atas Kyrgyzstan dalam laga grup D kualifikasi Piala Asia 2026 di Stadion Indomie Arena Tangerang, Minggu 29 Juni. Pemain naturalisasi Timnas Putri Indonesia, Isa Warps, mendapatkan kesempatan tampil sebagai starter di posisi penyerang sayap kiri. Isa Warps yang menjadi andalan Indonesia dalam menyerang sukses tampil cemerlang di laga debutnya bersama Garuda Pertiwi. Bahkan, Isa berhasil mencetak gol dalam laga ini. Isa Warps pun sangat senang bisa mencetak gol debut untuk Timnas Putri Indonesia. Saya sangat senang bisa cetak gol, saya menang dengan permainan tim. Ini sangat gila, kata Isa Warps yang tidak bisa melanjutkan perkataannya karena menangis terharu. Hal itu ternyata langsung mendapat sorotan dari salah satu media Belanda, Soccer News. Media Belanda tersebut merasa takjub dengan kecintaan Isa Warps kepada Indonesia. Dia, Isa Warps, lahir dan besar di Belanda namun dia memilih Indonesia, negara yang sangat dia cintai, tulis Soccer News dalam artikelnya. Dia sangat terharu menjadi penentu kemenangan Timnas Wanita Indonesia hingga menangis dengan tulus, tambah media tersebut. Isa Warps memang besar dan lahir di Belanda dengan tumbuh bersama sistem sepak bola Eropa yang kompetitif. Namun di balik semua itu, ada darah Minangkabau yang mengalir deras di nadinya. Warisan dari orang tuanya berasal dari Indonesia. Sejak remaja, Isa dikenal sebagai gelandang serba bisa yang mampu bermain di berbagai lini tengah. Dalam laga ini, tim asuhan Satoru Mochizuki ini langsung menekan begitu peluit kick-off ditiup wasit Casey Raybould dari Australia. Namun serangan ini terkesan sporadis karena dibangun dengan buru-buru. Tepat pada menit ke-66, Indonesia akhirnya bisa membobol gawang Kyrgyzstan. Gol diciptakan Isa Warps lewat sontekan kaki kanan. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Putri Satoru Mochizuki menyebut meski hanya menang tipis 1-0, dirinya sudah merasa senang. Meskipun ia mengakui, Iris Dero dan kawan-kawan juga ingin menang dengan skor lebih besar. Apalagi rival lain di grup D, Chinese Taipei menang 8-0 atas Pakistan. Sebenarnya kami nggak mau kalah sama Chinese Taipei, kami mau menang 8-0. Memang dalam sepak bola penting untuk cetak gol, tapi yang penting menang dulu, kata Satoru Mochizuki. Memang kalau kami ingat di grup ini, poin gol juga dihitung. Skor 1-0 tentu kurang. Pemain sudah punya insting lakukan tendangan dari jauh. Kami harus cari tahu agar bisa lebih dekat lagi ke gawang, tambahnya. Lebih lanjut, Mochizuki ditanya soal kekurangan Timnas Indonesia Putri sehingga hanya menang tipis atas Kyrgyzstan. Hari ini kami bisa banyak pegang bola tapi banyak salah kontrol, passing. Kalau akurasi umpan lebih diperbaiki akan lebih bagus, ucap Satoru Mochizuki soal kekurangan anak asuhnya di laga kontra Kyrgyzstan. Kalau kita lihat permainan Chinese Taipei, mereka bisa memanfaatkan kesalahan kecil, passing, kontrol, support. Tambah juru taktik asal Jepang itu. Dengan kemenangan ini, Timnas Putri Indonesia menempati posisi runner-up grup D dengan poin 3. Indonesia di bawah Taiwan yang sebelumnya menang 8-0 atas Pakistan. Berita selanjutnya, penyerang Timnas U23 Malaysia, Abdul Rahman Daud tidak takut dengan tekanan supporter tuan rumah. Malaysia dan Indonesia bakal berduel di fase grup ASEAN Cup U23 2025. Kedua negara bakal bersua pada 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Duel klasik antara Timnas U23 Indonesia dan Malaysia tentu punya sejarah rivalitas yang panjang. Tentu, laga diprediksi bakal berjalan dengan intensitas tinggi. Selain itu, ini menjadi kesempatan bagi Harimau Malaya untuk bermain di Jakarta.
Stadion tentu bakal dipenuhi oleh supporter timnas yang hadir langsung memberikan dukungan. Supporter dipastikan bakal memberi tekanan besar bagi skuad Malaysia. Abdul Rahman Daud mengaku duel lawan timnas U23 Indonesia tidak akan mudah. Laga ini bakal menjadi tantangan besar bagi Harimau Malaya yang ingin mendapatkan hasil maksimal. Dirinya pun sudah bersiap dengan tekanan supporter pada laga-laga tersebut. Ini kesempatan bagus untuk mengawali musim dengan baik, kata Abdul Rahman Daud dilansir bolasport.com dari laman Stadium Astro. Kami tahu persaingan sengit antar Malaysia dan Indonesia. Setiap kali bertemu kami sadar harus membanggakan supporter Malaysia. Lanjutnya, pemain yang membela Selangor FC tersebut mengaku bahwa negaranya bukan kans besar untuk menang. Indonesia bukan negara yang asing bagi Abdul Rahman Daud. Abdul jadi bagian saat memenangkan trofi Piala AFF U19 2022 bersama timnas U19 Malaysia yang digelar di Indonesia. Kala itu, Malaysia mengalahkan Laos di partai puncak. Kami perlu mempersiapkan mental untuk mengulang kesuksesan U19, tegasnya. Selain itu, Abdul tidak takut dengan tekanan supporter tuan rumah. Dirinya menegaskan bahwa rekan setimnya bakal datang dengan kepercayaan diri tinggi. Timnya siap merebut kemenangan di depan puluhan ribu supporter timnas U23 Indonesia. Dengan kehadiran dan supporter fanatik di kandang sendiri, itu memacu kami untuk mengalahkan mereka. Lanjutnya, striker asal Selangor FC tersebut juga siap menebar ancaman ke gawang Garuda Muda. Sang penyerang siap membobol gawang Garuda Muda. Turnamen ini juga penting untuk karir saya dan mungkin saya bisa mencetak gol di sana, tutupnya. Beralih pada berita selanjutnya, Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara yang akan berlaga di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara seluruh calon lawannya adalah tim tangguh dari Asia Barat dan berada di 100 ranking FIFA. Entah itu kembali bersua Arab Saudi atau Oman, Irak, Uni Emirat Arab ataupun Qatar. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung Oktober mendatang. Sementara untuk drawingnya akan digelar pada 17 Juli 2025 di Kuala Lumpur, Malaysia. Sudah muncul desakan agar skuad Garuda menambah amunisinya lewat proses naturalisasi pemain muda berkualitas dengan pengalaman jam terbang di Eropa, khususnya buat memperkuat lini tengah dan depan. Apalagi Indonesia cuma butuh 2 kemenangan untuk bisa mentas di Piala Dunia. Ada 4 pemain kini yang nampaknya memenuhi semua persyaratan untuk memperkuat lini tengah dan depan skuad Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Siapa saja mereka? Ya, kita simak berikut ini. Yang pertama ada Dan Zandbergen. Pemain yang berposisi sebagai penyerang klub Belanda Trivalvi Venlo ini punya darah keturunan Indonesia dari ibu dan neneknya yang berasal dari Depok. Proses naturalisasi penyerang kelahiran Belanda 5 September 2001 ini bisa jadi langkah strategis bagi PSSI memperkuat skuad Garuda. Zandbergen juga pernah mengungkapkan dirinya punya ikatan kuat dengan Indonesia, meskipun tidak lahir di tanah air. Nenek saya adalah anak satu-satunya, dia kemudian pindah ke Belanda, ujar Zandbergen. Proses naturalisasi pemain ini sudah dimulai sejak bulan lalu dan Zandbergen berharap bisa segera merasakan atmosfer laga internasional bersama skuad Garuda. Yang kedua ada Meliano Jonathan. Pemain saya berusia 21 tahun ini diprediksi akan lebih dulu dinaturalisasi untuk ronde keempat. Dan dia juga sudah memberi kode bahwa dirinya terbuka untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Secara kualitas, Jonathan punya catatan apik dengan mencatatkan 11 gol dan 4 assist dari 31 penampilan. Winger eksplosif kelahiran Arnhem ini juga punya kecepatan luar biasa saat bermain. Meliano adalah produk Akademi Vitesse Arnhem yang punya insting gol yang tajam. Ketiga ada Laurent Ulrich. Ya, Laurent Ulrich adalah gelandang muda milik klub Bundesliga Stuttgart yang punya darah keturunan Surabaya dari nenek kakeknya. Dengan darah keturunan yang dimilikinya, pemain berusia 20 tahun itu bisa dinaturalisasi untuk tampil bagi timnas Indonesia di ronde keempat. Secara kualitas, Ulrich dianggap bisa mengisi pos gelandang Indonesia yang kekurangan pemain keturunan dengan torehan 3 gol dan 7 assist dari 13 laga di kasta ketiga Liga Jerman. Yang keempat ada Mauro Zylstra.
Ya, Maurits Zylstra berposisi sebagai striker. Karir pemain keturunan Belanda Indonesia bersinar di Akademi Ajax Amsterdam. Kini bermain di klub divisi kedua Eredivisie FC Volendam. Maurits Zylstra punya postur tubuh tinggi 190 cm. Hal itu menjadikannya kuat dalam duel udara dan punya insting mencetak gol yang kuat. Kelima ada Michel Bakker. Michel Bakker adalah bek sayap kiri dengan karakter menyerang yang kuat. Dia punya pengalaman bermain di Liga Champions dan juga Ligue 1. Kehadiran Bakker menjadi modal utama di sisi kiri pertahanan skuad Garuda.